Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami, kelompok 2 hari ini mau presentasi tentang laporan posisi keuangan. Terus ada anggota kelompok kami, pertama ada Dava Fisya Putra dengan HRP 044, Dimas Surya Samudra dengan HRP 096, dan saya sendiri atau Danisna Putri dengan HRP 106. Pertama-tama, apa sih laporan posisi keuangan itu? Laporan posisi keuangan atau yang biasa kita kenal dengan nama balance sheet ini merupakan suatu bentuk laporan yang berfungsi dalam melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan pada waktu yang spesifik. Laporan ini juga berfungsi dalam memberikan informasi terkait visi dan investasi perusahaan, kewajiban kepada kreditur, dan ekuitas pemilik dalam net resource. Next. Nah, dengan informasi-informasi yang ada pada laporan posisi keuangan, seorang analis dapat menggunakannya untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan suatu perusahaan. Yang mana hal ini nantinya akan membantu dalam memperkirakan resiko dan future cash flow suatu perusahaan. Lalu dalam laporan posisi keuangan sendiri ada 3 keterbatasan. Yang pertama ada biaya historis. Banyak aset dan liabilitas dilaporkan dalam biaya historis. Akibatnya, laporan posisi keuangan seringkali dikritisi akibat tidak mampu menyajikan fair value yang lebih relevan. Yang kedua ada penilaian dan perkiraan atau estimasi. Perusahaan menggunakan penilaian dan perkiraan dalam menentukan banyaknya item atau unit yang akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Dan yang terakhir, laporan posisi keuangan menghilangkan banyak item yang bernilai finansial, tetapi perusahaan tidak mampu mencatatnya secara objektif. Oke. Baik, saya Dava akan menjelaskan klasifikasi laporan keuangan. Baik, klasifikasi itu ada 2, ada lancar dan tidak lancar. Next. Nah, untuk klasifikasi lancar itu dia berhubungan dengan masa sekarang dan dia itu jangka pendek. Nah, di klasifikasi lancar ada 2 jenis. Yang pertama itu ada aset lancar dan liabilitas lancar. Bedanya itu kalau aset lancar itu likuiditasnya tinggi dan dapat cepat berubah dalam waktu kurang dari setahun. Contohnya ada kas, piutang dagang, saham, piutang penghasilan, wesel lagi, dan beban dibayar di muka. Kemudian untuk hutang atau liabilitas lancar, itu maksudnya itu kewajiban keuangan jangka pendek perusahaan yang ada batas jatuh temponya kurang dari 12 bulan atau 1 tahun. Contohnya itu ada hutang dagang, hutang wesel, hutang gaji, dan pendapatan diterima di muka. Next. Untuk klasifikasi tidak lancar itu tidak berhubungan sama masa sekarang dan dia itu jangka panjang sifatnya. Nah, di sini tuh ada 2 jenis juga, yaitu aset tidak lancar. Ini kebalikan dari aset lancar tadi, dia likuiditasnya itu nggak tinggi ya, susah buat disairin, dan ya aset tidak lancar itu aset yang tidak memenuhi kriteria aset lancar tadi, gitu pokoknya. Contohnya itu ada investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Kemudian jenis yang kedua itu ada hutang atau liabilitas tidak lancar. Ini itu pengertiannya itu adalah kewajiban atau beban di masa depan yang harus dibayar oleh perusahaan karena perusahaannya itu nunda pembayaran yang harusnya kan dilakuin dalam setahun. Cuman ini tuh setahun lebih dari siklus operasional perusahaan. Nah, contohnya itu ada hutang hipotek, hutang bank, dan hutang obligasi. Next. Nah, kemudian ada format laporan posisi keuangan. Next. Baik, untuk format laporannya itu ada 2 jenis juga. Yang pertama itu ada format Staffel dan format Control. Format Staffel itu dia bentuknya itu vertikal, nanti bakal ada contohnya di next slide, dan dia itu asetnya akan dilaporkan pada bagian atas, terus diikuti oleh pos liabilitas dan ekuitas, jadi vertikal ke bawah gitu. Kemudian untuk format Control itu format laporan neraca yang aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik sahamnya itu disajikan secara berdampingan, secara horizontal. Nah,
posnya akan disajikan pada sisi kiri dan pada sisi kanannya. Dan sajikan pos kewajiban dan pos ekuitas. Seperti itu. Next. Nah, ini contoh format Staffel seperti yang saya bilang tadi, yaitu vertikal ke bawah, aset, ekuitas, dan aset, ekuitas, dan liabilitasnya. Kemudian untuk format kontrol, dia itu menyamping horizontal, aset, liabilitas, dan ekuitasnya, seperti itu. Next. Oke, selanjutnya saya Bima. Di sini ada bentuk penyajian laporan posisi keuangan. Nah, dalam bentuk penyajian itu terdapat 3 macam contoh. Di antaranya, next. Yang pertama kita ada laporan posisi keuangan perusahaan dagang. Nah, pada laporan ini berfokus pada entitas bidang perdagangan. Pada contohnya itu seperti perusahaan air minum mineral yang dijual pada konsumen. Itu salah satu contoh. Kemudian komponen utama yang ada dalam laporan posisi keuangan perusahaan dagang itu ada 3. Yang pertama ada aset yang terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu aset lancar dan tidak lancar. Untuk aset lancar itu setara dengan dana kas, kemudian ada setara kas, piutang, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk aset tidak lancar itu seperti investasi pada entitas lainnya, ada fixed assets, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang kedua yaitu liabilitas. Liabilitas ini pun dibagi menjadi 2 yaitu jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek itu seperti utang bank jangka pendek, kemudian beban akrual, dan lain sebagainya. Untuk jangka panjang itu ada utang jangka panjang, kemudian penghasilan ditangguhkan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu ada ekuitas yang terdiri dari modal saham, tambahan modal di setor, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini ada salah satu format laporan posisi keuangan perusahaan dagang. Seperti yang dikatakan tadi, ada jumlah aset, kemudian ada juga jumlah liabilitas dan ekuitas. Next. Nah, selanjutnya kita ada laporan posisi keuangan perusahaan jasa. Nah, untuk laporan ini berfokus pada menggambarkan posisi keuangan perusahaan di tanggal tertentu yang menginformasikan kondisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Contohnya mungkin bisa seperti asuransi ya, biasanya perusahaan asuransi gitu, itu bisa masuk ke perusahaan jasa. Komponen utamanya ada 3, tidak jauh beda dengan yang pertama, yaitu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Untuk asetnya itu dibagi mohon maaf, untuk asetnya itu ada beberapa contoh yaitu seperti kas dari bank, piutang premi, investasi deposito berjangka, dan lain sebagainya. Kemudian untuk liabilitas itu ada utang klaim, ada hutang komisi, utang pajak, beban akrual, dan lain sebagainya. Mohon maaf. Kemudian ada ekuitas yang terdiri dari modal dasar, modal yang ditempatkan dan disetor, serta laba ditahan. Next, ini kita ada contoh dari format posisi keuangan perusahaan jasa. Ini ada aset, kemudian ada jumlah liabilitas, dan ada jumlah ekuitas. Hampir mirip dengan bentuk format dari laporan posisi keuangan perusahaan dagang. Next, yang terakhir kita ada laporan posisi keuangan perusahaan manufaktur. Ini fokus pada entitas bidang perdagangan maupun jasa, namun yang membedakan itu adalah jenis transaksinya. Jenis transaksinya itu ada komponen utamanya itu berbeda, ada aktiva, ada kewajiban, dan ada ekuitas pemilik usaha. Untuk aktiva itu dibagi menjadi 2, yaitu aktiva lancar dan tidak lancar. Untuk aktiva lancar itu terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan lain sebagainya. Untuk aktiva tidak lancar itu terdiri dari aset tetap, aset pajak tanggungan, dan lain sebagainya. Nah, untuk kewajiban ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu kewajiban lancar, kemudian ada kewajiban tidak lancar. Untuk kewajiban lancar ini seperti pinjaman pendek, utang usaha, dan lain sebagainya. Untuk kewajiban tidak lancar itu ada liabilitas pajak tangguhan, ada juga
pinjaman jangka panjang, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada ekuitas pemilik usaha yang terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, dan penghasilan komprehensif lainnya. Next, bisa kita lihat ini ada contoh dari format laporan posisi keuangan perusahaan dagang. Ada aset lancar, ada aset tidak lancar, atau bisa disebut aktiva ya. Kemudian ada liabilitas jangka pendek, jangka panjang, ada juga ekuitas, dan juga ada liabilitas dan ekuitas. Tuh, next. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok laporan posisi keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.